anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pimpin dulu doanya ya untuk kelas. Ya Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada lebih baiknya kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Ya, udah tahu siapa nama Ibu? Belum Bu. Baik, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Rodia, alamat Ibu Pandabuman. Jadi di sini Ibu akan belajar sebagai guru matematika kelas 7. Baik, hari ini silakan Nak buka bukunya halaman 100 tentang aritmatika sosial. Kita hari ini belajar aritmatika siapa nih di sini yang udah tahu tentang aritmatika sosial? Belum tahu Bu. Jadi dalam aritmatika sosial ini kita akan mempelajari tentang penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Untuk lebih jelas memahami aritmatika sosial ini, Ibu akan tunjukkannya videonya. Iya Bu. Nampak? Nampak Bu. Nah, seorang bapak mengendarai kendaraannya pergi ke sebuah toko agen sembako. Kemudian bapak itu membeli sesuatu barang. Di mana nih? Sabun, aqua, susu. Nampak kan, Nak? Nampak Bu. Jadi total harganya itu adalah 178.000. Totalnya 610. Kemudian bapak itu memasukkan uangnya kan kepada si pedagang tersebut. Nah, bapak ini sekarang lagi pulang menuju ke tokonya. Nah, toko berkah. Nama toko bapak itu toko berkah. Nah, di mana bapak itu menjual kembali barang-barang yang dibelinya kepada toko yang sebelumnya. Nah, ada nih seorang anak mau beli. Kemudian anak itu mencari apa yang dia mau belikan. Nah, ini semua barang yang mau dibeli anak itu. Kemudian seorang pedagang membuat harga kepada anak tersebut. Udah jelas Nak videonya? Jelas Bu, jelas. Jadi seperti video yang kita lihat tadi, yang akan kita bahas dalam aritmatika sosial itu adalah yang pertama apa? Pembelian. Yang kedua, penjualan. Bagus. Nah, dalam hal tersebut, harga kan tadi seorang bapak itu membeli pertama kemudian menjual kembali. Berarti ada harga pembelian, ada harga penjualan. Jadi, harga pembelian itu adalah nilai suatu barang yang diberikan oleh produsen kepada pedagang. Misalnya, ini nih ibu kan mau beli barang kan. Jadi harga pembelian itu harga yang diberikan oleh si penjual.
suatu harga barang yang diberikan produsen kepada dagang. Pedagang. Nah, dalam suatu harga barang itu, setiap produsen menentukan harganya. Seperti yang kita ketahui, kayak modal lah kan. Dalam jual beli kan ada modal. Kemudian selain harga barang, harga pembelian, kita juga membahas tentang harga penjualan. Harga penjualan itu suatu harga barang yang diberikan oleh pedagang kepada konsumen. Suatu harga barang apa? Bagus, yang diberikan kan pedagang kepada bagus. Nah, dari sini kita udah tahu kan tujuan pembelajaran dari aritmatika sosial itu adalah untuk mengetahui definisi dan hubungan harga pembelian, harga penjualan. Selain harga pembelian dan harga penjualan, pasti ada untung rugi kan dalam perdagangan. Oke, sekarang kita di sini ada putaran apa? Harga pembelian. Harga barang ya. Harga pembelian. Oh, sorry ya. Udah mana penghapus kita nak? Nggak ada. Nggak nampak. Udah ini aja kita taruh ya. Tadi kan kita udah bahas harga pembelian. Yang kita bahas adalah untung dan rugi. Nah, untuk mengetahui seorang pedagang mengalami keuntungan, jika harga pembelian lebih besar dari harga penjualan. Misalnya, Bapak itu membeli sebuah topi seharga 20.000. Kemudian menjualnya kembali seharga 25.000. Kan berarti Bapak itu mengalami keuntungan. Ya, bagus. Ini. Jadi, untung itu harga beli. Jika harga beli lebih besar dari maaf ya, untung itu harga pembelian. Kita singkat aja ya. Harga pembelian lebih kecil dari harga penjualan. Harga beli HB. Nah, kalau ada untung pasti ada rugi. Jadi untuk kita tahu supaya kita tidak mengalami kerugian, makanya dalam perdagangan itu harus mengetahui tentang sistem aritmatika sosial ini. Jadi ruginya adalah kebalikannya. Jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Seumpamanya kan,
mengalami kerugian. Jadi harga beli lebih besar dari harga penjualan. Nah, sampai di sini udah ngerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tentang harga pembelian, harga penjualan, untung rugi. Ada? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah mengaitkan tentang pembelian, menghubungkan definisi dan hubungan antara pembelian, penjualan, harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Ya, betul sekali. Nah, kan perdagangan jual beli atau perdagangan kan udah ada sejak zaman sahabat dan Nabi Muhammad, yang dimana Pak Nabi Muhammad berdagang sejak kecil. Betul, sejak kecil bersama pamannya. Kemudian di dalam Al-Quran ada dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang dimana artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan, ya betul, riba. Jadi untuk kita mengetahui persentase dalam penjualan, nanti juga kita akan bahas ya persentase untung dan rugi. Jadi sekarang kita menentukan rumus ya. Sekarang kita masuk ke rumus. Seperti yang tadi kita sudah sepakati, harga pembelian adalah HG dan harga penjualan kita singkat jadi HG. Nah, sekarang rumusnya tadi udah ada kan, rumus untung dan rugi. Jangan lupa ini ya nak. Bentar ya. Jadi kita sekarang menentukan harga beli dan harga jual jika diketahui untung. Nah, untung. Nah, untuk mengetahui untung itu, yang pertama kita HB. Apa kita di HB? Harga beli. Iya, betul sekali. Harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Kemudian rumus yang kedua, HJ. Apa? HJ sama dengan harga beli tambah untung. Ini jika yang diketahui untung ya. Nah, sekarang jika diketahui rugi. Jika yang diketahui rugi. HB harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Kemudian HJ sama dengan HB dikurang rugi. Mau dicatat dulu enggak? Ya udah catat dulu ya. Untuk lebih mudah memahaminya. Pokoknya yang kita ingat itu tentang harga pembelian, harga penjualan.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal ya. Sini aja ya, contoh soalnya. Oh, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada kan? Enggak ada, Bu. Ya udah kita breaking dulu. Bu nampak kalian udah mulai ngantuk nih, padahal masih pagi. Ya udah, tengok ibu semuanya. Peraturannya adalah dari kepala, mata, telinga, hidung, mulut. Itu yang ibu ucapkan, itu kalian pegang. Oke. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala. Pegang nak. Cepat ya. Kepala, hidung, mulut. Coba-coba nak. Bersemangat ya. Biar untuk menambahkan konsentrasi. Telinga, kuping, mata. Oh, berarti konsentrasinya masih bagus ya. Ibu nambah nggak ada kesalahan. Kita contoh soal ya. Jika contoh soal pertama, jika diketahui Caca membeli tas seharga 100.000, kemudian Caca menjualnya kepada temannya seharga 120.000. Jadi yang diketahui HB kan? HB berapa tadi? 100.000. Iya bagus. 100.000. Kemudian dia menjualnya kepada temannya seharga 120.000. ya. Menurut yang kita ketahui kan, apakah si Caca mengalami keuntungan atau kerugian? Jadi dari yang kita tahu dari soal, mengalami apa kira-kira? Keuntungan. Ya, bagus sekali. Berarti yang ditanya untung. Apa tadi? Rumus untung yang sebelah sana. Oh, belum ada ya? Oh, ini kan tentang apa nih ya? Ya udah kita buat aja di sini ya. HB untuk sama dengan HB dikurang HJ. Jika rugi, HJ dikurang HB. Pas kan? Oh, kebalik ya nak. Yang untung itu kan jika harga penjualannya lebih besar kan, HJ dikurang HB dikurang HJ. Nah, ini kan yang ditanya untung apa tadi rumusnya? Coba bilang. HJ dikurang HB. HJ dikurang HB. Nah, HJ-nya berapa? 120. HB-nya 100. Berapa? 20. Maka si Caca mengalami keuntungan seharganya 20.000. Nah, untuk mengetahui persentase keuntungan, PU sama dengan untung per HB kali 100%. Untungnya berapa tadi? 20. Harga pembeliannya 100.000 dikali 100%. Udah kita coret aja kan, yang nolnya ini di atas 3, di bawah 2 sama dengan 20%. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, oke. Kan ini tentang contoh untung. Kita masuk ke contoh rugi ya. Di mana kita taruh? Oh, di sini aja ya. Contoh kedua ya. Nampak? Apa ya? Nah, yang diketahui itu adalah kita harus dulu ya.
Nah, yang kedua adalah jika Budi membeli sebuah buku seharga 10.000. Buku tulis kan 10.000. Kemudian ada temannya mau membelinya. Kemudian si Budi menjualnya seharga 8.000. Apakah si Budi mengalami keuntungan atau kerugian? Oke, yang diketahui tadi. Yang diketahui HB kan? HB sama dengan 10.000. HJ 8.000. Yang ditanya rugi kan? Oke, kita jawab. Apa ruginya? HB dikurang HJ. Rugi sama dengan HB dikurang HJ. Berapa HB-nya? 10.000. Dikurang 8.000. Jadi kerugiannya adalah 2.000. Untuk mengetahui persentasenya, PR sama dengan rugi per HB kali 100%. Nah, berapa tadi ruginya? Iya, bagus. 2.000. Harga belinya 10.000 kali 100%. Itu 20%. Udah jelas nggak tentang keuntungan dan kerugian dari contoh soal yang kita kerjakan sama-sama? Oke, kalau begitu Ibu kasih apa ya evaluasi? Ini Ibu kasih soal dikerjakan masing-masing ya, dan kerjasama. Kalau ada yang kurang paham, tanya sama Ibu. Apa Ibu paling depan ya? Ibu kasih ya, kerjakan. Kerjakan ya.
mengerjakan tugas. Apakah udah bagus? Ini? Oh ya berarti udah paham ya tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Gak ada? Oke, baik. Kita simpulkan sama-sama ya. Yang dimana tadi kita membahas tentang matematika sosial, tentang pembelian, penjualan. Yang dimana ada harga jual, ada harga beli. Yang dimana berdalam itu kita mengalami untung atau rugi. Kayak gitu ya. Jangan lupa rumusnya ya. Oke. Sekarang kan tadi di kertas soal yang dibagi ada kan soal. Kerjakan di rumah ya Nak. Kerjakan di rumah untuk mengevaluasi supaya bertambahkan pengetahuannya. Pokoknya tetap semangat dalam belajar. Jadi Ibu nampak waktu kita udah habis ya. Ya udah kita tutup pelajaran kita hari ini dulu ya. Jangan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum kita Ibu pergi, Ibu ada yang ingin apakan ya? Ini papan tulisnya dihapus ya Nak, bagi yang tiket